Halo Kang Mas Bayu, selamat siang, berkah dalam, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Dan yang belum bersapa dengan saya kemarin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Dan kembali lagi dengan saya Setio Pawestri di acara Mimbar Katolik. Nah, Kang Mas Bayu, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Sebelum itu Kang Mas Bayu, mari kita siapkan hati terlebih dahulu untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas hari yang baik ini. Di hari Paskah ini kami diperbolehkan untuk mendengarkan sabdamu melalui sarana Mimbar Katolik. Tuhan, kiranya melalui Paskah ini kami sungguh-sungguh diperbarui dalam dosa sehingga kami mampu bangkit dari dosa menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga kami mampu memaknai pengorbananmu yang wafat di kayu salib. Tuhan, semoga dengan kebangkitanmu pula kami juga mampu bangkit dari segala ketakutan, keterpurukan, dan hal-hal yang buruk menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh sehingga nanti apa yang Engkau sampaikan melalui sabdamu pada siang hari ini sungguh-sungguh meresap dalam hati dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari, Mas Bayu, kita siap-siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan tergeletak di tanah, sedang kain putih yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Kang Mas Bayu, dalam renungan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9 ini berfokus pada pagi Paskah, di mana kubur kosong menjadi tanda kebangkitan Yesus. Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes menemukan kain kafan tadi yang terlempit rapi, menandakan bukan pencurian mayat, melainkan kuasa kebangkitan. Ini mengajak kita beralih dari ketakutan menuju iman yang hidup, mempercayai sabda Tuhan, dan menjadi saksi sukacita. Nah, Kang Mas Bayu, pagi yang mencekam menjadi sukacita dalam
peristiwa tersebut. Maria Magdalena datang saat masih gelap. Maria Magdalena tentu saja merasa frustasi, sedih. Namun, menemukan batu kubur telah disingkirkan, ini menjadi suatu pertanyaan tersendiri bagi Maria Magdalena. Ini melambangkan bahwa dalam situasi tergelap hidup, Tuhan mampu membawa terang dalam harapan baru. Melihat dan percaya, di sini juga ingin menegaskan atau menekankan, di mana Yohanes yang melihat kain kafan terlipat rapi dan percaya, lipatan rapi menunjukkan ketenangan dan kuasa, bukan pelarian terburu-buru. Kalau misalkan Yesus itu dicuri orang, kan tentu saja jejaknya itu tidak seperti itu, tidak rapi, atau dimakan harimau atau dimakan binatang buas, pasti ada bekasnya. Tapi ini enggak, semuanya terkesan sungguh-sungguh seperti tidak pencurian atau seperti apa, tapi benar-benar kainnya itu dilipat rapi. Itu menunjukkan kuasa Tuhan, menunjukkan ketenangan dan kuasa, bukan pelarian yang buru-buru. Iman seringkali dimulai dengan melihat tanda. Nah, kalau di bacaan Injil tadi, tandanya apa? Kubur kosong, kain dilipat rapi, memahaminya sebagai pemenuhan janji Allah di situ. Kemudian murid-murid awalnya tidak mengerti kitab suci bahwa Yesus harus bangkit. Itu artinya apa? Mereka belum mengerti. Akan tetapi melalui kisah ini mendorong kita untuk percaya pada janji Allah. Meski dalam suatu situasi yang sulit dipahami, tetapi masih ada harapan. Menjadi saksi kebangkitan, kita diundang untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus, bukan hanya merayakan Paskah setahun sekali, melainkan mewartakan sukacita Paskah dalam kehidupan sehari-hari. Mewartakan dalam arti bukan hanya kita melalui mulut saja, akan tetapi juga dengan segala perilaku kita. Kisah ini memanggil kita untuk tidak takut dalam menghadapi rintangan, karena Yesus telah mengalahkan maut. Mari menjadi pribadi yang membawa harapan dan sukacita kebangkitan di lingkungan kita masing-masing. Entah dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat kita bekerja, di rumah, di masyarakat, dan dimanapun. Nah, dalam masa Paskah ini, mungkin di antara Kang Mas Mbak Yu semuanya di sana ada yang merasa lagi terpuruk, jatuh, merasa ketakutan, merasa putus asa. Semoga melalui Paskah ini kita juga dibangkitkan dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga kita sungguh-sungguh memiliki iman dan juga harapan yang sungguh luar biasa akan pertolongan Tuhan. Nah, Kang Mas Mbak Yu, mari kita tutup renungan pada Minggu siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, sehingga pada siang hari ini kami diperbolehkan kembali untuk mendengarkan sabda-Mu, semakin diteguhkan dalam iman. Tuhan, kami tahu di zaman modern ini Engkau menguji kami melalui segala rintangan yang ada. Akan tetapi kami tahu Engkau tidak akan menguji atau memberikan cobaan bagi kami melebihi dari segala kemampuan kami. Tuhan, mampukan kami melalui masa Prapaskah ini untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa iman-Mu yang Kau berikan kepada kami tidak akan mengkhianati kami. Bantu kami untuk semakin percaya, bantu kami untuk semakin beriman, sehingga kami mampu bangkit dari keterpurukan ini. Tuhan, Engkaulah iman harapan kami, yang tahu setiap seluk-beluk hati kami. Engkau mengetahui segala persoalan hidup kami, Tuhan. Engkau juga mengetahui segala lelah kami,
segala keluh kesah kami, dan segala apa yang menjadi unek-unek dalam hidup kami. Tuhan, di dalam keputusasaan ini, kiranya Engkau membawa kebangkitan, membawa harapan baru untuk kami. Tuhan, sekali lagi, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, jiwa dan raga kami. Engkau yang memiliki kami, dan sesungguhnya kami ini adalah milik-Mu. Tuhan, kami mohon dengan sungguh-sungguh, dengan sangat, hadirlah di dalam hidup kami, tinggallah di dalam hidup kami, dan tuntunlah setiap langkah kami, supaya tidak jatuh dalam arus pencobaan, dan selalu tetap semangat, tidak putus asa dalam menghadapi segala cobaan yang ada. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Kang Mas Mbak Yu. Selamat bertemu lagi dengan saya Setio Pawestri di acara Mimbar Katolik di minggu-minggu berikutnya. Selamat siang, berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati.